Shalom, selamat malam. Saya akan mencoba menjawab beberapa soal dari tugas ujian akhir koordinasi yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Agnes Lema. Soal yang pertama yaitu pembelahan orbital D hasil distorsi oktahedral menjadi linear. Kita akan menjawabnya. Dalam konteks kimia koordinasi, ketika simetri oktahedral suatu kompleks terdistorsi, hal ini dapat menyebabkan pemisahan orbital D. Distorsi ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti adanya ligan yang berbeda atau pengaruh luar. Ketika distorsi ini menghasilkan geometri linear, hal ini mempengaruhi struktur elektronik pusat logam dan ligan di sekitarnya. Distorsi dari geometri oktahedral ke geometri linear dapat menyebabkan perubahan tingkat energi orbital D. Pada bidang oktahedral, orbital D mengalami tingkat degenerasi tertentu, artinya memiliki tingkat energi yang sama, namun ketika simetri orbital oktahedral terdistorsi menjadi geometri linear, degenerasi ini hilang dan orbital D terpecah menjadi tingkat energi yang berbeda. Pemisahan orbital D akibat distorsi oktahedral menjadi geometri linear dapat berdampak signifikan terhadap sifat magnetik, warna, dan reaktivitas kompleks. Susunan baru orbital D mempengaruhi distribusi elektron dalam kompleks dan interaksinya dengan ligan yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku kimianya secara keseluruhan. Yang berikut kita masuk ke soal yang berikut, yaitu jelaskan mengapa terjadi perbedaan warna yang dihasilkan dari senyawa kompleks berikut dihubungkan dengan jenis ligan, pergeseran panjang gelombang dari tingkat energi yang berpengaruh warna pada daerah sinar tampak, seperti pada beberapa senyawa yang terdapat pada soal. Kita akan menjawab pengaruh jenis ligan. Yang pertama yaitu warna yang dihasilkan oleh senyawa kompleks bergantung pada jenis ligan yang terikat pada ion logam unsur. Ion logam pusat, ligannya dapat mempengaruhi tingkat energi elektron dalam kompleks tersebut, yang kemudian memengaruhi warna yang terlihat pada daerah sinar tampak. Senyawa CrFe6 3- yang berwarna hijau. Dalam senyawa kompleks CrFe6 3- fluor adalah ligan yang berikat pada ion kromium 3. Fluor merupakan ligan yang kuat dan menyebabkan pergeseran energi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu di daerah sinar tampak sehingga kompleks ini tampak berwarna hijau. Yang berikut yaitu senyawa CrH2O 6x3+ violet. Pada senyawa kompleks CrH2O 6x3+, air bertindak sebagai ligan. Air adalah ligan lemah jika dibandingkan dengan fluor, sehingga pergeseran energi elektron tidak besar pada kompleks ini. Warna ungu muncul karena adanya perubahan energi elektron dalam ion kromium 3 yang disebabkan oleh ligannya. Yang berikut yaitu senyawa CrNH3 6x3+ yang berwarna kuning. Dalam senyawa kompleks CrNH3 6x3+, amonio atau NH3 berperan sebagai ligan. Amonia adalah ligan menengah dalam hal kekuatan jika dibandingkan dengan fluor dan air. Perubahan energi elektron dalam ion kromium 3 akibat amonia menyebabkan penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu di daerah sinar tampak, sehingga kompleks ini tampak berwarna kuning. Yang berikut yaitu pergeseran panjang gelombang.
Pergeseran panjang gelombang terjadi karena interaksi antara ion logam pusat dan ligan-ligan yang terikat padanya. Perbedaan sifat-sifat kimia dari masing-masing ligan akan mempengaruhi perubahan energi elektron dalam senyawa kompleks tersebut, sehingga warna yang dihasilkan pun berbeda. Kita masuk ke bagian yang berikut yaitu tingkat energi yang mempengaruhi warna. Tingkat energi elektron dalam senyawa kompleks dipengaruhi oleh jenis ligan dan struktur molekulnya. Perubahan tingkat energi ini akan menciptakan perbedaan warna pada daerah sinar tampak karena absorpsi cahaya oleh molekul-molekul tersebut bergantung pada tingkat energi elektron. Kita masuk ke soal yang berikut yaitu kestabilan kinetik dan kestabilan termodinamik pada senyawa kompleks. Kita akan menjawabnya. Kestabilan kinetik dan kestabilan termodinamik adalah dua konsep penting dalam kimia koordinasi yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat senyawa kompleks. Perbedaan antara keduanya dapat diilustrasikan dengan contoh sebagai berikut. Kestabilan kinetik mengacu pada beberapa cepat suatu senyawa kompleks terbentuk dari reaksi antara ion logam dan ligan. Hal ini berkaitan dengan energi aktivasi reaksi pembentukan senyawa kompleks. Sebuah senyawa kompleks yang kinetiknya stabil akan terbentuk dengan cepat dan tidak mudah terurai kembali menjadi ion-ion asalnya. Contoh, kita akan pertimbangkan reaksi berikut antara ion logam Cu2+ dan ligan amonia 3 untuk membentuk senyawa kompleks CuNH3 42+. Cu2+ tambah 4NH3 akan menghasilkan CuNH3 4 kali 2+. Jika reaksi ini memiliki tingkat kestabilan kinetik yang tinggi, maka senyawa kompleks CuNH3 4 kali 2+ akan berbentuk dengan cepat dan stabil. Yang berikut adalah kestabilan termodinamika. Kestabilan termodinamika di sisi lain mengacu pada beberapa stabil suatu senyawa kompleks setelah terbentuk, yaitu seberapa rendah energi bebas Gibbs dari senyawa tersebut. Senyawa kompleks yang termodinamikanya stabil cenderung tidak mudah terurai kembali menjadi ion-ion asalnya. Contoh, jika kita mempertimbangkan dua senyawa kompleks berikut, FeH2O 6 kali 3+ dan FeCN 6 kali 3-. Meskipun kedua senyawa ini mungkin memiliki kestabilan kinetik yang sama saat terbentuk, namun FeCN 6 kali 3+ lebih stabil secara termodinamik karena energi bebas Gibbs-nya lebih rendah. Dengan demikian, perbedaan utama antara kestabilan kinetik dan kestabilan termodinamik pada senyawa kompleks adalah bahwa kestabilan kinetik berkaitan dengan laju pembentukan senyawa, sedangkan kestabilan termodinamik berkaitan dengan stabilitas relatif dari senyawa setelah pembentukannya. Kita masuk ke soal yang berikut, yaitu jelaskan mekanisme menggunakan contoh reaksi SN1 dan SN2 pada senyawa kompleks dan jenis ligan kuat atau lemah yang berperan di dalamnya. Kita akan melihat mekanisme reaksi SN1 pada slide, yaitu ada atom karbon yang mengikat CH3 mengikat tangannya mengikat 4 atom yang bereaksi lambat dan menghasilkan di sini Nu itu ada nukleofil ya teman-teman di SN1 ini. Sedangkan di mekanisme reaksi SN2 itu nukleofilnya masuk dan
GP-nya itu keluar. Kita akan menjelaskannya di slide yang berikut, yaitu dalam reaksi SN1 substitusi gugus pergi dalam suatu molekul terjadi dalam 2 langkah. Langkah pertama melibatkan gugus pergi yang meninggalkan molekul, membentuk zat antara karbon kation. Langkah ini menentukan laju dan mengarah pada pembentukan zat antara reaktif. Pada langkah kedua, nukleofil menyerang karbokation untuk membentuk produk substitusi akhir. Contoh reaksi SN pada senyawa kompleks bisa dilihat pada slide di atas. Yang berikut peran ligan dalam reaksi SN1. Ligan kuat dapat menstabilkan keadaan transisi dan kompleks antara yang terbentuk selama reaksi SN1 dengan berkoordinasi secara efektif dengan ion logam pusat. Koordinasi ini dapat mempengaruhi laju disosiasi gugus pergi dan serangan stabilisasi pada saat antara dalam reaksi SN1 dibanding dengan ligan kuat. Akibatnya, reaksi yang melibatkan ligan lemah mungkin menunjukkan kinetika dan distribusi produk yang berbeda. Sebaliknya, reaksi SN2 melibatkan mekanisme suatu langkah di mana serangan nukleofilik dan perpindahan gugus pergi terjadi secara bersamaan pada sisi molekul yang sama. Mekanisme terpadu ini menyebabkan inversi stereokimia di pusat chiral jika ada. Oke, baik teman-teman, demikian hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.